tentunya pada podcast kita pada kali ini aku nggak sendirian nih, ditemani dengan narasumber yang luar biasa nih pastinya, yaitu Ibu Igis Pinarti. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa nih Ibu? Ya, dosen lah seperti mengajar, Tridharma dosen, administrasi dan Ya. beserta administrasi lainnya ya. Oke, banyak sekali ya Ibu ya kesibukannya, tapi alhamdulillah ya Ibu ya, dari kesibukan Ibu itu Ibu menyempatkan untuk sharing nih pada podcast kita nih pada hari ini gitu ya. Nah Ibu, sebelum sharing nih kan aku udah baca-baca juga ya Ibu ya, CV dari Ibu gitu ya, sangat luar biasa sekali Ibu ya. Khususnya saya gitu ya termotivasi sekali gitu ya atas pengalaman-pengalaman yang telah Ibu laksanakan selama ini gitu ya, banyak banget gitu ya. Mungkin karena mungkin ditonton juga nih Bu sama yang lainnya, izin memperkenalkan diri Ibu, izin membacakan CV-nya Ibu juga. Ibu Igis Pinarti ini pendidikannya dari S1 Universitas Pajajaran ya Bu ya, S1-nya ya Bu ya. S1 Kimia Unpad. Oh, di Unpad ya Bu ya. Dilanjutkan di S2-nya juga di Universitas Masih di Pajajaran juga. Unpad. S1 sudah di Unpad. Oke Bu, terus di sini juga pengalamannya juga Ibu di Sekolah Tinggi Anas Bakti Asi sebagai dosen dari 2015 ya Bu? Ya, Sampai sekarang 2015, juga ya Bu ya? Alhamdulillah udah 8 tahun berarti. Iya. ya, 2023. Sudah banyak sekali berarti ya Bu ya pengalaman-pengalamannya. Insya Allah. Iya. Selain itu juga Ibu itu ketua prodi S1 Analis Kimia. Iya. Keren sekali Ibu itu. Oke, selain itu juga masih ada lagi ternyata ya, Ibu juga di RS Telapi sebagai asesor kompetensi ya Bu ya. Iya. Dari 2019 ya Bu ya sampai 2019 sekarang. alhamdulillah sampai sekarang masih. Betapa sibuknya nih Ibu. Ya, harus bisa pintar-pintar bagi waktu ya. Betul, memanage waktunya. Luar biasa sekali Ibu. Oke. Di sini juga Ibu aku tadi baca juga ya, sempat baca juga banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lakukan gitu ya di sini, banyak banget gitu. Termasuk saya gitu, khususnya saya itu sangat termotivasi gitu atas Ibu ini, pencapaian-pencapaian yang luar biasa Ibu. Itu Pak sebagai motivasi. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian semua ya. Amin. Ya, harus bisa jauh lebih baik ya, masih pada muda-muda kan. Ibu, di sini banyak juga nih pengalamannya mengenai kimia nih ya Bu ya. Ya. Dan juga Ibu sebagai dosen serta kepala prodi ketua prodi Ketua ketua program. prodi S1 kimia ya Bu ya Ya. di Sekolah Tinggi Anas Bakti Asi. Nah, kebetulan Ibu Ya. banyak banget nih yang penonton-penonton Ya. di sini yang mencari informasi nih Bu mengenai kimia, dan alhamdulillah nih kesempatan ini kita diberikan kesempatan gitu ya untuk ngobrol langsung dengan ahlinya gitu ya Bu. Oke Bu, mungkin izin sharing ya Bu ya, Ya, mengenai kita kimia sharing gitu aja ya di sini. Ya. Oke Bu. Ibu di mana dulu ya? Oke Bu. Mungkin karena Ibu di Sekolah Tinggi Anas Bakti Asih juga ya Ibu ya, dan saya pribadi juga dan teman-teman tentunya gitu pengen tahu mengenai kimia terkhusus di Sekolah Tinggi Anas Bakti Asih. Nah Ibu, bagaimana sih Bu kurikulum yang ada di prodi S1 Analis Kimia di Sekolah Tinggi Anas Bakti Asih? Kurikulum ya. Ya. Buat calon-calon mahasiswa baru nih yang nanti sudah ngeceng staba Ya. atau sudah oh ya saya mau di kimia, misalkan sudah tertarik nih dengan kimia di Staba ini, saat ini sedang ada peninjauan kurikulum ya. Sebenarnya tidak banyak perubahannya, hanya di minor mungkin ya, karena perubahan peraturan juga kan di atas-atas sana ya. Sekarang sudah ke arah kurikulum merdeka, jadi kita mau nggak mau harus mulai sebenarnya sudah di Staba sebelum ada kurikulum merdeka pun di Staba sudah mengimplementasikan, salah satunya tadi
menjadi PKL mungkin ya, itu kan sudah berkegiatan di luar kampus dan cukup lama kan, 10 minggu. Nanti mungkin akan dikaji ulang, bisa menjadi 1 semester atau nanti kan bisa di luar PKL, mahasiswa ingin berminat atau punya kenalan relasi nih untuk menimba ilmu jauh lebih di industri misalkan. Nah, itu dari prodi. Nah, disitulah peninjauan kurikulum yang sedang nanti konversi SKS-nya seperti apa. Karena kan untuk lulus sarjana ya, itu harus memenuhi minimal 144 SKS. Jadi tetap nanti apa namanya? Nah, sekarang kan bisa apa namanya? Mengkonversi SKS, disitulah yang butuh ada aturan-aturannya, sehingga nanti sedang dilakukan peninjauan yang mungkin insya Allah akan diimplementasikan di tahun akademik baru. Nanti buat calon-calon mahasiswa baru akan merasakan nanti mungkin ada sedikit perbedaan, kurang lebih secara kurikulum awalnya itu sama ya, hanya di konten-konten mata kuliahnya nih kompetensinya, karena sekarang kan sudah berbasis SKKNI, standar kerja kompetensi nasional Indonesia ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Jadi diharapkan nanti lulusan-lulusan dari S1 Kimia Staba ini memang sudah qualified ya berdasarkan standar tadi SKKNI. Ya, jadi siap kerja dengan beberapa kompetensi yang sudah dimiliki. Sudah kompeten Iya, ya, Bu, jadi ya. diperkuat lagi, dipertajam lagi di setiap mata kuliahnya nih, kompetensi mata kuliahnya apa, secara kurikulum kerangkanya sih memang kurang lebih sama, tapi ada beberapa jadi perubahan minor disesuaikan juga. ya, karena ada beberapa regulasi baru, kemudian kebutuhan industri seperti apa, kita kan harus match ya antara dunia pendidikan dengan industri, jangan sampai kita mempersiapkan yang nggak match, nanti yang industri inginkan tuh seperti apa, atau masyarakat inginkan lulusan kimia seperti apa. Nah, kita akan menuju ke arah sana, akan siapkan gitulah SDM-nya. Iya. Jadi sangat dimatangkan sekali ya Bu ya, lulusan-lulusan di Baktiasi itu istilahnya dikasih banyak dan disesuaikan juga ya, dan untuk nanti lulusnya itu sangat kompeten lah ya di bidangnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa semuanya ya. Ibu, kan ada juga ya kayak misalkan di luar sana ada yang punya mindsetnya tuh kayak di kimia itu kayak pusing gitu Ibu, terus kayak banyak hitung-hitungan gitu ya Ibu ya. Pusingnya belum makan. Ya kayaknya. Terus katanya banyak hitung-hitungan juga katanya. Jadi kayak pusing, kayak belum tahu nih, kita belum masuk ke kimia tapi kayak udah pusing gitu. Nah, itu tuh bagaimana sih Bu, dan emang apa aja sih Bu kayak mata kuliah yang ada di prodi S1 kimia itu apa aja gitu? Iya, kalau hitungan mah basicnya memang semua kuliah juga ada perhitungan ya, pasti nanti kalian nulis skripsi atau tugas akhir pun pasti ada minimal statistik kalian pelajari gitu, semua mata kuliah baik mau itu sains ataupun sosial. Sekarang mindset sih sebenarnya lebih ke mindset orang-orang. Kalau misalnya makanya tak kenal ada peribahasa apa, tak kenal maka kata sayang ya, karena belum tahu kan. Makanya nih buat nanti teman-teman yang berminat atau udah mulai tertarik ke ini, atau apa itu kimia. Nah, sebenarnya kimia itu banyak ya di lingkungan kita, semuanya itu senyawa kimia ya. Coba Rika, ada yang bukan nggak? Semuanya itu kayaknya melengkap dengan kimia ya Bu ya. Jangan jauh-jauh ke benda-benda deh, dari unsur di tubuh kita ya, yang dari kita minum, yang kita hirup sekarang aja gitu ya. rambut kan itu adalah protein ya. Jadi ya mindsetnya sih, karena mungkin termakan iklan juga ya, bahan kimia berbahaya, padahal kan nggak seperti itu ya, itu mindset orang awam biasanya. Nah, sekarang kekhasannya apa nih buat teman-teman sekalian yang ingin bergabung bersama kita ya di S1 Kimia? Kekhasannya kita punya beberapa mata kuliah yang memang menjadi ciri khas ya, salah satunya sampling, kemudian teknik pengerjaan laboratorium ya, di mana sampling ini mempelajari
banyak hal sebenarnya. Bagaimana sih preparasi sebelum menuju laboratorium, ya, bagaimana mempersiapkan suatu sampel yang layak untuk dianalisis, karena ada sampel yang layak, ada yang tidak, ya. Faktor kehandalan suatu analisis itu bukan hanya dipengaruhi oleh seorang analis atau instrumennya saja, tapi ada juga dari proses samplingnya, ya, mungkin tidak representatif atau tidak mencuplik, mewakili, seperti itu. Nah, karena kenapa di beberapa universitas lain atau kampus lain yang memang punya prodi yang sama, itu saya lihat nggak ada yang dibuat khusus, ya, mendalami, karena di kita ada prakteknya, ada teorinya juga. Jadi biasanya kalau di kampus lain saya lihat tergabung dalam suatu mata kuliah apa, misalkan kimia analitik. Nah, kalau kita kan kimia analitik ada, ya, itu nanti mendalami lagi, ya, nanti sampling, kemudian awal mungkin di tingkat 1 ada teknik pengerjaan laboratorium, ya, itu bagaimana kita nanti mempersiapkan agar mahasiswa terjun di laboratorium seperti apa, safety lab-nya seperti apa, 4-3 lab-nya, kemudian ya pengerjaan di laboratorium aja lah. Mengenai tadi sampling Bu, kan ada kayak ada satu lagi nih sebenarnya, mikrobiologi. Kenapa? Pada umumnya mikrobiologi tidak dibuat setajam di Staba, ya, mikrobiologi. Di sini kita ada sampai mikrobiologi 2, ya, untuk S1 kimia. Jadi nanti ada perbedaan. Kenapa? Biasanya itu kan di prodi biologi misalkan. Kalau misalnya di kampus lain coba tengoklah, ya, atau lihatlah yang lain, itu nggak ada. Tapi ya mungkin itu yang menjadi ciri khas kita, ya, karena kita lebih ke analisannya. Jadi analis itu bukan hanya mampu menganalisis dengan instrumen atau misalnya keluar data, tapi kan kita harus bisa preparasinya, kemudian nanti hasilnya valid apa enggak, kita bisa mempertanggungjawabkan hasil seperti apa. Itu kan menjadi acuan untuk orang yang menerima hasil analisis kita, ya, itu harus terpercaya. Betul sekali, banyak sekali ya Bu ya, kayak keunggulan-keunggulan prodi S1 kimia yang ada di Bakti As ini dibandingkan mungkin dengan prodi yang sama di perguruan tinggi lain, seperti itu ya Bu. Ya, jadi kalian nggak akan nemuin sampling di kampus lain. Jadi kalau mau sampai detail itu hanya di Bakti As. Oke, Ibu, mengenai sampling kan ada juga kayak sampling air gitu, ya, kayak sampling udara gitu. Kayak apa itu, kayak sampling udara, sampling air, itu tuh seperti apa gitu Bu? Ya, biasanya terjun langsung ke sungainya sampling, karena kan untuk mendapatkan sampel yang representatif atau layak untuk dianalisis, itu kita ada kriteria tertentu, tergantung nanti untuk apa sih tujuan analisisnya, gitu. Kayak sampel air di sungai, panjang sungai, nggak mungkin setiap senti kita ambil airnya, kan, bisa berapa lama nanti, dan belum ke analisisnya, gitu. Ada aturannya, kan dari hulu ke hilir, ya, kemudian nanti tingginya, ya, kedalaman berapa, ada faktor lingkungan juga yang mempengaruhinya. Misalnya pada saat kemarau, musim hujan, itu sangat diperhatikan. Kenapa? Karena ketika terjadi ada problem pada hasil analisis, itu gampang tertelusur kalau semua dokumentasi mulai dari sampling, analisis, kemudian nanti hasil pengolahannya itu terdokumentasi. Bahkan mungkin nanti ada praktikumnya, biasanya bikin laporan, kan. Jadi mahasiswa bisa mendokumentasikan semua data yang sudah mereka praktikumkan. Itu nanti kalau kalian mungkin terjun ke dunia kerja, itu suatu hal yang biasa membuat laporan kerja, ya, dan harus memang sedetail dan tidak ada manipulasi dari hasil kerjanya. Gitu, kalau misalnya hasilnya tidak sesuai, ya dianalisis kenapa-kenapanya, seperti itu. Jadi problem solving juga, kan. Jadi diasah ya Bu ya, sejak sekarang gitu, untuk nanti mempersiapkan ketika lulus gitu ya, kerja gitu ya, seperti itu. Oke, keren banget ya Ibu ya, analis kimia gitu.
dari air misalkan udah kayak tahu di dalam air itu ada apa aja gitu. Terus kayak air yang kita minum juga kan nggak sembarangan kayak airnya jernih terus ini diminum aja, enggak bisa seperti itu ya Bu ya, Ada diteliti. aturannya Iya, lah ya, kan jelas ya di Permenkes juga kan ada aturan air layak iya. minum seperti apa, yang untuk lain-lain seperti apa, nggak sembarangan. Bahkan Oke. satu merek ke merek lain pun berbeda kan. Berbeda, iya. Betul. Nah itulah kerjanya analis ya, Iya. atau ya itu lulusan kimia ataupun di kita juga ada 2 prodi kan sebenarnya, bukan S1 kimia, ada juga D3 analis kesehatan ya. Konsepnya mungkin hampir sama, lebih ke keanalisannya ya. Oke Bu, kan sekarang itu kan dunia itu pasti berkembang ya Bu ya. Menghadapi perkembangan terbaru dalam ilmu kimia nih khususnya. Nah bagaimana sih Bu program S1 kimia itu mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi perkembangan itu gitu Bu? Bagaimana? Ya salah satunya tadi nyambung ke kurikulum ya. Ya. Nah, peninjauan kurikulum kenapa ya, kita juga harus buka mata gitu, kebutuhan industri sekarang terkait lulusan kimia seperti apa gitu, apakah masih matching sama kurikulum yang kita punya, atau kompetensi setiap mata kuliahnya seperti apa gitu. Jadi kita tarik benang merahnya ya biar bisa. Nah, kenapa? Jadi kan sekarang ya udah ada standarnya kan, SKPNI tadi kita ke arah sana kita siapkan. Dan S1 kimia mungkin sekarang masih beda dengan D3 yang sudah memang wajib UPOM ya, tapi dianjurkan untuk nanti memiliki sertifikasi kompetensi ya, tentunya ya di bidang kimia ya. Banyak sekali apa namanya kompetensi-kompetensi di bidang kimia yang bisa kalian ambil skema-skemanya gitu. Contohnya bisa apa namanya yang dasar-dasar tuh pasti kalian belajar juga kan dulu, analisis volumetri, gravimetri, atau nanti yang ke instrumentasi. Nah itu agar nanti itu sebagai apa ya, peningkatan value ya buat lulusan kita, bahwa memang bukan hanya di kampus tapi sudah diakui loh dengan lembaga lain kalau saya memang kompeten, dan yang sudah diajarkan di kampus divalidasi oleh lembaga lain, itu menjadi nilai lebih untuk nanti kalian apa namanya bekerja, atau misalkan ya mencari menambah ilmu lagi lah ya. Selama ini kan ujian sama dosen yang liatin ya, nanti sama orang lain nih, sama asesor-asesor yang memang berkompeten untuk di bidangnya gitu. Jadi ya membekalinya ke arah sana. Saya akan membuat, misalnya prodi akan menyiapkan ke arah sana. Yang kemarin contohnya 2019 alhamdulillah 5-5-nya sudah semuanya ya sudah mengikuti sertifikasi kompetensi ya. Jadi alhamdulillah semuanya rekomendasinya kompeten. Jadi minimal itu ketika lulus saya punya apa nih selain ijazah gitu. Betul. Jadi di Staba ini sangat benar-benar ya mahasiswa itu dibekali gitu ya Bu ya. Selain itu juga kan apa namanya ada kegiatan aktivitas selain akademik ya, non akademik. Jadi contohnya ini BEM kan tuh, jadi jangan apa namanya, ayo aktivitas jangan hanya di akademik, di non akademik juga digali potensinya, agar nanti kan mungkin kalau IPK hanya administratif awal ya ketika lulus, syarat-syarat awal administratif mencari kerja, tapi kan skill atau pengembangan daya pikir orang itu kan dari banyaknya komunikasi, interaksi dengan orang lain, itu harus apa namanya didukung juga. Dan insya Allah dari prodi kimia mendukung itu, dan tadi sejalan dengan kurikulum ya BKM. Jadi saat ini justru sekarang mahasiswa sedang ada yang magang di luar PKL gitu, yang angkatan 2021. Jadi itu difasilitasi ketika prodi mungkin nanti ada kerjasama, mungkin akan diumumkan ke mahasiswa, ini sudah berjalan. Dan kalau misalnya dari teman-teman sekalian, tadi saya bilang ada yang apa namanya kenalan, butuh surat pengantar, yuk boleh tinggal minta aja ke prodi surat pengantarnya. Jadi kan nanti apalagi kurikulum yang baru kan nanti bisa
ada konversi SHS ya. Ya. Itulah yang sedang kita godok ya, mana sih mata kuliah yang bisa dikonversi Iya. untuk nanti khusus mahasiswa baru nih ya, akan menjadi apa namanya, kita akan menerapkan kurikulum baru nih di tahun akademik 2023-2024. Oke, nah Ibu, mengenai tadi prospek kerja gitu ya Bu ya. Nah itu tuh bagaimana sih Bu prospek kerja dari analis kimia itu kalau misal udah lulus tuh kemana aja gitu Bu? Kerjanya bisa di mana aja? Prospek ya, Iya. prospek kerja banyak ya, saking luasnya ya, karena semua basically semuanya kan kimia Bisa gitu gitu ya, ya, bisa melekat banget kimia ya Bu tuh kimia. ya. Nah tapi banyak sekarang lulusan atau alumni kita yang memang di industri, kemudian banyak juga di eh, jasa lingkungan ya, lab-lab analisis lingkungan, kemudian apalagi ya, sebenarnya peternakan, peternakan, pertanian itu masuk ya, bisa prospek kerjanya banyak. Karena contohnya apa, di peternakan misalkan kita pupuk, dari mana itu pupuk bisa ada gitu ya kan, dari pencampuran Iya, berbagai macam reaksi kimia ya. betul. Bahkan misalkan dari limbah, sekarang ada dosen yang sedang research dari limbah medis seperti apa gitu, sehingga bisa aplikasinya nanti ke menghasilkan bahan bakar seperti itu. Jadi dari limbah medis, misalkan nih orang kesehatan ngasilin limbah nih, sini diolahnya oleh orang kimia, nah itu berperan di sana ya. Kemudian di pertanian udah jelas, misalkan sekarang kan lagi hits tuh kopi ya, segala macam teksnya tuh beda-beda. Apa sih yang mempengaruhi sebenarnya? Ya itu kan dari teknik penanamannya, gimana cara menghasilkan rasanya yang pahit atau yang beda, yang menjadi ciri khas. Nah itu kan unsur haranya siapa sih ya, orang kimia juga yang bermain di sana. Sekarang di industri farmasi misalkan, kan Bu ada orang farmasi, iya betul. Nah, tapi kan di dalamnya basicnya Iya. orang farmasi siapa? Kimia kan, struktur molekulnya. Mungkin di mata kuliah apa, kimia bahan alam, kimia analitik lanjut 1, nanti kalian akan mempelajari bagaimana sih menginterpretasikan data suatu hasil analisis, membentuk suatu apa namanya, eh, molekul Iya. ya. Oh ini dari grafik-grafik kok bisa terbaca jadi molekul, itu hanya orang kimia yang bisa. Betul. Jadi banyak banget ya Bu ya, Iya. luas banget gitu Iya. prospek kerja dari lulusan Iya, analis ini gitu. banyak Jadi sekali di berbagai macam industri, betul. bahkan Pertamina ya, maaf tuh disensor ya nanti. Jadi industri pertambangan juga butuh analis kimia, atau oil, banyak sebenarnya. Hanya mungkin harus berani apa namanya, keluar Bandung ya. Bandung studinya Explore aja diri ya, ya. explore keluar, karena kan kalau industri di Bandung terbatas ya, jadi harus berani keluar. Oke, jadi jangan ragu lagi ya Bu Iya ya. betul, Jangan teman-teman yang Iya. memang udah tertarik nih Iya. banyak kok, banyak. Betul. Jadi jangan takut nih kalian masuk ini, aku nanti kerja apa? Banyak banget Bahkan ternyata. nggak usah kerja, berwirausaha Bisa ya. ya, berwirausaha menghasilkan pupuk. Ketika sudah bisa nih Betul. dapat formulanya, bisa kan dijual gitu ya, menghasilkan, atau bahkan tadi dari limbah menghasilkan suatu nilai yang suatu produk yang komersil. Jadi mindsetnya ya, ayo bukan hanya bekerja loh, bisa khususnya untuk prodi S1 kimia Staba itu bisa loh berwirausaha. Di kita juga ada mata kuliah kewirausahaan Iya, ya. dibantu lagi dengan mata Iya, kuliah itu semakin betul. berkembang lah ya. Mudah-mudahan nanti nih yang baru nih rencananya akan ada praktikumnya nih kewirausahaan, biar bisa Terlatih sejak iya dini. betul, minimal terbayang nih Iya. usahanya di bidang kimia seperti apa gitu. Kadang sekarang kan aduh lulus nyari kerja, Betul. kenapa nggak usah masalah orang lulusan kimia, Ciptakan aja ya gitu betul, ya lapangkan pekerjaan untuk kerja. diri sendiri seperti itu. Oke. Oke Ibu, sangat luas sekali ya prospek kerjanya. Terus Ibu mau tanya juga, kalau misalkan di S1, prodi S1 analis kimia di Staba itu, apakah kayak udah bekerja sama gitu Bu dengan lembaga dalam ataupun lembaga luar gitu Bu nantinya? Oke, kerjasama ya Iya. dari prodi Staba ya.
Dari Staba itu sudah banyak kerjasamanya, salah satunya beberapa lahan PKL kan. Kemudian yang terbaru ini kemarin kita memperpanjang sebenarnya dengan BRIN, karena kan sekarang LIPI, dulu LIPI, sekarang kan berubah menjadi BRIN ya. Nah itu kita sudah ada kerjasamanya, jadi nanti mahasiswa melakukan penelitian atau misalkan dosen itu bisa juga karena kita sudah ada PKS-nya. Atau nanti kalau tadi semester ini kalau nggak salah ada MBKM-nya, nah itu biasanya ada per tahun, setiap tahun mau MBKM magang di BRIN, gitu, membantu penelitian para peneliti BRIN itu bisa ya. Kemudian itu dalam negeri banyak ya, dalam negeri itu. Kemudian dari luar negeri sekarang kita sedang menjajaki kerjasama, sudah sampai tahap pembuatan MOU dengan salah satunya Unimed ya. Mudah-mudahan nanti ketika sudah jadi dosen, bukan hanya mahasiswa ya, nanti mahasiswa dosen bisa ikut berkolaborasi baik itu di penelitian atau pendidikan ya, pengajaran. Siapa tahu nanti ada kuliah-kuliah dari speaker itunya invite speakernya dari luar negeri kan, menambah ini juga ya, relasi kita nanti. Oke Bu, kalau magang Bu, magang itu biasanya suka di semester berapa Bu? Kalau magang, kita namanya PKL ya, praktek kerja lapangan itu di semester 6 ya, karena ada beberapa mata kuliah yang harus ditempuh dulu, ditempuh dulu, jangan masuk ke industri atau apa gitu ya. Karena kan industrinya juga kan khusus ya, memang harus relate dengan prodinya agar sesuai nanti yang kompetensi yang ingin dicapainya. Nah kalau magang sekarang yang Nahla kemarin ini yang angkatan 2021 itu masih sekarang sampai Agustus akhir, karena mencari sela-sela jeda antar semester ya, daripada diem di rumah nggak ada kegiatan. Jadi yuk magang nih, prodi punya ini loh, ada kesempatan magang, siapa yang mau. Biasanya prodi akan menawarkan ke mahasiswa yang memang sudah minimal semester 4 lah, sudah menempuh semester 4. Ini Nahla ini semester 4, jadi minimal udah semester 4, sudah ada basic kimia instrumennya, jadi udah secara teoritis dia sudah menguasai, sehingga nanti kesana pun sudah siap gitu. Oke, banyak banget ya yang kita dapatkan ya, informasi-informasi mengenai kimia nih, sharing dengan Ibu. Nah Ibu, kan di sini juga ya ditonton banyak diantaranya oleh calon-calon mahasiswa nih yang masih bingung nih mau kemana, dan sekarang tuh mungkin sedang mencari tahu mengenai kimia dan mungkin sedang nonton ya Bu ya. Nah Ibu, apa sih yang perlu dipersiapkan gitu oleh para calon mahasiswa yang tertarik gitu Bu untuk bergabung mungkin dalam prodi S1 Kimia ini? Oke, yang dipersiapkan ya, sebenarnya tinggal daftar. Sekarang daftar online ya. Betul. Ada di sini nggak? Tinggal klik online ya, tinggal daftar. Insya Allah mau dari basicnya apapun, kita siap menerima teman-teman sekalian ya. Nanti kita buat yang tidak bisa, insya Allah yang tidak bisa apa-apa mungkin menjadi bisa apa-apa dan tahu apa-apa ya. Jadi yuk jangan ragu, tinggal buka websitenya ya, klik S1 prodi S1 kimia ya, karena ada 2 prodi nih, ada yang tertarik di kimia ya pilih tinggal S1 kimia. Jadi insya Allah semuanya ya tadi basicnya yang kita angkat, yang tadinya mahasiswa calon mahasiswa nggak bisa apa-apa, mudah-mudahan dengan studi di Staba dengan tadi kurikulum yang kita punya, kekhasan dan keunggulan yang kita punya, ketika lulus jadi punya apa-apa nih, jadi pede nih, saya lulus sudah bisa ini loh. Oke. Jadi paling kalau mau masuk ke S1 Analis Kimia ini sangat dipermudah sekali ya Bu ya, pendaftarannya bisa lewat website juga ya Bu ya, online, nggak usah, kalau misalnya yang dari luar pulau tuh kan ongkos ya, lumayan gitu, jadi ya udah tinggal klik aja gitu ya Bu. Betul sekali, udah tahu juga kan mengenai
analis kimianya, udah nggak ragu lagi gitu ya Bu, udah tahu, udah nggak ragu gitu. Terus langsung aja gitu ya klik pendaftarannya. Nah Ibu mau tanya juga Ibu, pencapaian terbesar gitu di S1 analis kimia itu apa gitu Bu? Pencapaian dari prodi ya. Ya, Maksudnya jadi nanti lulusannya atau gimana? ya Bu, misalkan dari Prestasi mahasiswa. iya bisa Oke. bisa itu. Pokoknya pencapaian terbesar dari S1 analis kimia selama ini gitu Ibu. Ya, banyak sih sebenarnya Banyak. dari kan banyak pendukung prodi itu kan bukan hanya mahasiswa ya, ada dosen dan sekitar akademik lainnya. Dari dosen risetnya ya sudah ada yang publikasi internasional, nasional ya, nasional terakreditasi ataupun nasional apa namanya belum terakreditasi di jurnal-jurnal itu tinggal cek aja Google Scholar-nya ya atau list dosennya ada nggak tuh di website ya, tinggal cek nih. Atau tadi mahasiswanya banyak, contohnya yang S1 kemarin tuh presiden BEM ya, presiden kalian ya. Nah, ya Rika itu aktif ya, aktif di berbagai kegiatan akademik maupun non akademik. Jadi menjadi duta bahasa, maaf saya lupa duta bahasa apa, lingkungan ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada yang atlet ini apa namanya, Muang Thai ya, dari S1 kimia. Kemudian beasiswa ya, jangan takut teman-teman sekalian yang memang berminat ya masuk ke S1, peluang beasiswa untuk program studi sarjana itu lebih luas. Kenapa? Contohnya dari Pemprov Jabar, kita sudah bekerjasama kan dengan Pemprov Jabar, jadi ada yang namanya JPSL ya, Jabar Future Leader, tapi ini untuk khusus mahasiswa yang ber-KTP Jabar ya. Jadi itu biasanya ada bantuan apa namanya uang lah ya untuk biaya perkuliahan. Itu banyak jalurnya, ada jalur non akademik atau akademik, kemudian apalagi KIP juga ya, atau bantuan UKT nanti ada. Jadi yuk segera daftar gitu. Dan apalagi nanti kalau yang berminat mau saya mau jadi apa dosen misalkan kan, mau nggak mau harus langsung S1 ya, biar jenjangnya langsung nanti studi S2 S3 gitu ya. Dan itu lebih banyak peluang lagi ketika kalian apa namanya akan melanjutkan studi. Beasiswanya banyak sekarang, pemerintah sedang hambur-hambur untuk beasiswa pendidikan, banyak asal mau dicari gitu ya. Banyak banget ya peluang untuk melanjutkan pendidikan. Jadi sekarang nggak ada alasan kalau misalkan nggak ada uang kuliah. Sebenarnya ada banyak cara ya menuju Roma. Dan sekarang di Staba ini kan SPP-nya juga kan per bulan ya. Jadi bisa dicicil nih. Nggak kalau dulu saya kuliah kan bayar per semester gitu, setiap semester bayar, sini bisa bayar per bulan. Jadi diberikan kemudahan lah. Nanti juga dari kemahasiswaan, dari prodi, ketika ada beasiswa nih, itu akan diinformasikan ke BEM, ke teman-teman mahasiswa sekalian yang memang apa namanya ya butuhkan lah ya nanti apabila buat surat rekomendasi. Itu biasanya dari prodi atau kemahasiswaan. Oke, jadi tenang lah ya. Yang penting kalian akademik, non akademiknya jalan bisa gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk teman-teman gitu yang terhambat misalkan keuangan atau misalkan apapun, di Staba udah ada solusinya gitu ya. Tinggal kita cari aja gitu kan. Tadi beasiswa yang udah Ibu jelaskan juga ya, diantaranya tadi ada JFLS dan juga KIP dan lain juga. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung menanyakan langsung gitu ya mengenai hal tersebut. Seperti itu. Nah Ibu, kan tadi juga sudah banyak sekali ya kayak informasi-informasi untuk kita, untuk teman-teman yang nonton seperti itu. Nah, apa sih Bu pesan dan saran gitu yang ingin Ibu berikan pada calon mahasiswa gitu yang berminat untuk masuk nih ke prodi S1 analis kimia nih Bu? Pesan dan kesannya nih apa? Belum ada kesan kali ya. Pesan kali ya kan belum kenal nih. Baru lihat dari jauh, nggak kelihatan malah. Jadi ya tinggal buka websitenya, pilih prodi S1 kimia, nanti di situ juga ada kontak
harus daftar ketika ada informasi yang mau ditanyakan tentang lebih jelasnya atau lebih detailnya tentang kimia, silahkan di situ ada adminnya, tinggal kontak. Gampang sekarang, dipermudah, pendaftaran bisa online, nggak harus datang langsung ke kampus. Atau yang mau ke kampus nih, mau tahu tempatnya di mana, Staba di Bandungnya, di lokasinya di mana. Bandung kan luas tuh ya, jadi masa mau lihat kampusnya seperti apa, ini agak naik ke gunung ya, tapi enak udaranya ya, sejuk gitu, jadi buat belajar enak suasananya. Jadi boleh yang mau datang langsung ke kampus, ada di Jalan Tadasuka nomor 233. Betul. Jadi Staba terbuka sekali untuk teman-teman Ya. yang mau lihat-lihat dulu, mungkin ya dilihat-lihat dulu ada apa aja sih di kampus Bakti Asih ini gitu. Terus di mana, terus bagaimana suasananya gitu ya Bu ya. Boleh dicobain ke sini aja gitu ya. Sangat terbuka sekali ya Bu ya. Seperti itu. Oh iya Bu, boleh tanya nggak Bu? Kenapa sih Ibu Ibu memilih menjadi dosen di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih? Dosen di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih. Ya, karena dulu awalnya nih cerita, berarti flashback ya. Dulu itu ketika lulus S2, tawaran yang dulu masuk itu adalah S1 ya. Ketika S1 itu kan ya mungkin seperti kalian ya, oh ya ingin kerja mandiri ya. Tapi ternyata peluangnya itu beasiswa duluan yang datang, bukan pekerjaan masih tahap-tahap wawancara tuh. Itu kan sempet bingung nih, aduh masih nunggu panggilan, tapi beasiswa udah, kalau nggak diambil nanti kena blacklist gitu ya. Jadi udah ambil, ternyata alhamdulillah ketika lulus S2 langsung keterima di Staba sebagai dosen, karena memang kalau nunggu beasiswa nanti teman-teman sekalian pun nanti kalau udah lulus misalkan berniat S2 itu banyak sekali beasiswanya. Hanya mungkin kalau dari pemerintah itu ada pengabdian, jadi memang harus stay di Indonesia gitu ya untuk beberapa tahun sesuai kontrak beasiswanya, seperti itu. Kalau luar negeri juga ada gitu. Ya inilah bentuk istilahnya pengabdian tadi, karena saya sudah dibayarin negara gitu ya, mengabdi ke negara lewat dosen di Staba. Oke, luar biasa sekali nih Ibu. Kesan gitu Ibu setelah sudah lama juga kan Ibu ya berada di Staba, mengajar di Staba. Nah itu kesan menjadi kaprodinya nih Bu, itu bagaimana Bu? Kaprodi belum setahun nih, baru juga 2022 ya. Nah, 2022 menjadi kaprodi ya gimana ya, banyak sekali yang memang harus dikerjakan ya, gimana sih membentuk merancang kurikulum agar sesuai tadi ya, agar mahasiswa pun ketika lulus tuh pede saya punya apa gitu. Dan kemudian banyak studi keluar, maksudnya menambah jejaring juga kan, harus banyak berinteraksi dengan orang luar agar kita tahu nih di luar itu udah seperti apa perkembangan ilmunya, sainsnya, agar bisa misalkan diimplementasikan di kampus seperti itu. Kemudian ya di kampus juga kan memang sebenarnya dosen itu kan kalau orang pahamnya, mungkin orang awam dulu bilangnya dosen itu mengajar, padahal bukan hanya mengajar sebenarnya. Tridharma itu yang, jadi jangan heran kalau dosen nggak ada di kampus, jarang di kampus ya, karena ya di kampus ya hanya untuk mengajar, penelitian bisa di mana aja, pengabdian juga, dan selainnya. Sekarang apalagi kita kan udah hybrid juga ya. Kalau misalnya berhalangan untuk misalnya sedang ada di luar kota tapi ada jadwal kuliah, itu kan bisa online untuk mata kuliah teori. Kalau praktikum ya nggak mau ya harus di laboratorium ya, gimana caranya, kecuali mungkin nanti kalau statistik kan masih bisa di laptop ya. Kalau yang di laboratorium ya seperti itu harus kuliah. Oke, banyak banget ya kesan selama Ibu mengajar, dan juga selain mengajar menjadi dosen juga menjadi kaprodi ini S1 Analis Kimia. Ibu ini udah berapa menit berlalu ya? Tidak terasa ya Bu ya, waktu kita
sudah lama juga gitu, sudah banyak juga informasi yang khususnya aku gitu ya, banyak banget gitu ya informasi-informasi yang didapatkan khususnya dari prodi S1 Analis Kimia. Dan juga nih Bu, ditonton Bu sama calon mahasiswa nih. Iya. Di sini juga teman-teman di sini sudah mengetahui gitu, sudah mendapatkan informasi yang sedang dicari. Nah, udah nemu nih video ini. Mudah-mudahan ya Iya. nanti di up lagi biar pada kalau misalnya kurang jelas silahkan datang langsung ke kampus Iya. atau menghubungi kontak person ya. Iya, betul sekali. Pengen- Ada websitenya ya Bu ya, Iya. dimudahkan sekali Iya, sekarang. ingin tahu tentang lebih jelas atau kurikulumnya seperti apa, saya Iya. nggak mungkin jabarin di sini satu Iya. persatu ya. Semester ini belajar apa kan ada, boleh ke sini ya, datang langsung ke kampus. Oke, Ibu sayang sekali ya Ibu, padahal masih banyak gitu ya yang ingin ditanyakan gitu ya, dan teman-teman juga mungkin masih ada hal lain yang masih bertanya-tanya gitu. Itu pokoknya boleh banget ya yang tadi Ibu katakan, bisa dari kontak personnya atau bisa langsung misalkan ke kampus Bakti Asihnya Iya. untuk sambil melihat-lihat juga Atau gitu ya. sosmednya, buka-buka Iya, sosmed bener, ya. di Instagramnya. Ya, buka sosmednya, Instagram apalagi ada TikToknya. Ya, betul sekali. Coba Jadi dibuka banyak banyak informasi. media. Iya, banyak informasi, banyak informasi, sangat dimudahkan sekali pokoknya seperti itu ya Bu ya. Bisa tanya-tanya juga nanti di DM aja di Instagramnya ya Bu ya. Bagaimana cara daftarnya, nanti dikasih link pendaftarannya gitu ya Bu ya. Seperti itu. Oke Ibu, makasih banyak Ya, Ibu atas sama-sama. waktunya, sharingnya yang alhamdulillah sangat bermanfaat sekali Ibu ya. Semoga sehat selalu Ibu. Semoga iya, Masya Allah Ibu dalam kesibukannya sudah menyempatkan waktunya di podcast ini ya Ibu ya. Terima kasih. juga ya buat teman-teman Oke. gue sekalian. Oke, Ibu makasih banyak ya Ibu ya. Mohon maaf nih kalau misalkan selama podcast ini ada salah-salah kata dari saya gitu ya. Mohon dimaafkan. Makasih banyak Ibu. Semoga di podcast selanjutnya kita masih bisa untuk sharing kembali. Iya, ganti dong, jangan saya lagi pasti kan. Oke. Bisa bosen nanti. Makasih banyak ya Ibu. Oke Ibu, boleh Ibu untuk menyapa teman-teman yang ada yang nonton nih. Ya, buat teman-teman sekalian, calon-calon mahasiswa baru yang memang ingin dan tertarik dengan kimia, gak usah ragu ya. Tinggal buka tadi sosmednya, Staba Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih, atau websitenya, tadi ada beberapa sosmednya ya. Tinggal klik, pilih S1 Kimia Bakti Asih atau Staba ya, itu ada kontak personnya tadi, tinggal hubungi, jangan ragu-ragu. Kalau ada yang mau kurang jelas tentang informasi yang tadi di podcast ini, Iya. bisa langsung bertanya ya. Oke, itu ya teman-teman sudah Ditunggu ya, ditunggu Iya, biar ditunggu bisa bergabung. banget gitu. Ditunggu banget gitu ya di Bakti Asih. Siapa tahu ini teman-teman yang nonton nanti jadi undangan untuk narasumber siapa podcast tahu, ini ya. iya. Betul sekali. Oke, teman-teman ditunggu untuk daftar masuk ke Bakti Asih nih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ditunggu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.